Pemantauan balance cairan pada anak dengan penyakit jantung bawaan. Pada video ini kita akan membahas tentang pentingnya pemantauan balance cairan pada anak dengan penyakit jantung bawaan. Mengapa pemantauan balance cairan pada anak sangat penting? Yuk kita bahas. Penyakit jantung bawaan adalah kelainan struktur atau fungsi jantung yang sudah ada sejak lahir. Pada kondisi ini, kemampuan jantung memompa darah menjadi tidak optimal, sehingga kelebihan dan kekurangan cairan dapat memperberat kerja jantung. Kelebihan cairan dapat menyebabkan anak sesak, saturasi oksigen menurun, anak tampak bengkak pada bagian perut, kaki, wajah, dan bagian leher. Adanya peningkatan berat badan dalam 1 atau 2 hari tanpa perubahan pola makan. Sebaliknya, kekurangan cairan juga berbahaya. Anak akan tampak lemas, bibir kering, dan suhu tubuh meningkat. Ada 3 cara memantau balance cairan. Pertama, catat cairan yang masuk seperti ASI, susu, dan air putih, termasuk kuah makanan dan cairan dari makanan lainnya. Gunakan gelas ukur agar jumlah cairan lebih akurat. Di rumah sakit terdapat 4 gelas yang digunakan untuk mengukur, yaitu gelas 200 ml, 150 ml, dan botol susu yang terdapat volumenya. Perawat akan menambahkan jumlah cairan infus yang masuk ke pasien bila anak terpasang infus. Cara seduh susu formula yang benar yaitu pastikan tangan bersih dan botol sudah steril. Gunakan air yang telah mendidih, kemudian tunggu lebih kurang 30 menit agar suhu turun ke 70 derajat Celcius. Tuang airnya dulu sesuai takaran, agar konsentrasi susunya akurat dan tidak memberatkan ginjal. Lalu masukkan bubuk susu sesuai takaran yang ditentukan dengan sendok takar bawaan. Putar botol perlahan sampai larut. Volumenya terlihat naik sedikit setelah bubuk masuk 10-15%. Terakhir, tes suhu di pergelangan tangan. Jika sudah terasa hangat kuku, susu siap diberikan. Perhatikan frekuensi buang air kecil dan buang air besar dan catat bila ada muntah atau diare. Kemudian, timbang Pampers dengan menggunakan timbangan digital atau timbangan jarum yang tersedia di dalam kamar. Lalu diketahui bahwa 1 gram berat Pampers setara dengan 1 ml urin. Saat mengukur Pampers, volume urin adalah berat Pampers basah dikurangi dengan berat Pampers kosong. Jika urin bercampur dengan BAB dan tidak dapat dipisahkan, maka pada lembar balance cairan tetap dicatat. Menambahkan keterangan yaitu campuran urin dan BAB dengan konsistensi cair, berampas atau padat. Kalau tidak pakai Pampers, gunakan gelas ukur ini untuk ukur urin. Perhatikan kondisi fisik anak. Timbang berat badan anak berkala sebelum makan dan minum di pagi hari. Perhatikan adakah pembengkakan pada kaki, wajah, atau perut. Amati juga apakah anak tampak lebih cepat lelah atau mengalami sesak napas. Selama perawatan, berat badan anak akan ditimbang secara berkala. Dokter dan perawat akan menghitung kebutuhan cairan sesuai berat badan. Pastikan ibu memberikan cairan sesuai dengan instruksi dokter dan perawat ya. Bila setelah pulang dari rumah sakit ibu menemukan tanda klinis seperti sesak, bengkak pada kaki, leher, perut, dan wajah, dan anak tidak buang air kecil atau urin hanya sedikit, segera bawa kontrol ke poli atau IGD. Saat kontrol jangan lupa konfirmasi kembali ke dokter jumlah cairan yang akan dilanjutkan di rumah. Karena bila berat badan anak naik atau turun, maka kebutuhan cairannya juga akan berubah. Kebutuhan cairan pada anak tidaklah sama tergantung berat badan, diagnosa, dan kondisi klinikalnya. Orang tua memiliki peran penting dalam pemantauan balance cairan, baik di rumah sakit atau di rumah. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat.